Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi dengan NIM 220104010115. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Sejarah Dakwah yang diempu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SSOS MSOS untuk memenuhi middle test. Oke, jadi di sini terbagi menjadi beberapa materi. Yang pertama itu adalah ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah. Yang kedua itu adalah setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Yang ketiga itu konsep dan posisi sejarah dakwah Rasul. Yang keempat sejarah dakwah Rasulullah. Yang kelima dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan yang terakhir yaitu adalah dakwah Islam pada masa Dauliya Umayyah. Jadi kita langsung saja memasuki pada bab yang pertama, yaitu adalah ruang lingkup dan hidup sejarah dakwah. Oke, jadi pengertian sejarah dakwah berasal dari dua kata, yaitu sejarah dan dakwah. Secara etimologi, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarah atau syajarotun, artinya pohon. Akan tetapi secara garis besar di Indonesia, sejarah berarti silsilah, asal-usul, riwayat. Dan apabila dibuat skema akan menyerupai pohon lengkap dengan cabang, ranting, dan daun. Dengan penjelasan di atas bahwa pengertian sejarah bermakna sebagai pertumbuhan dan perkembangan dari pohon. Pembahasan yang kedua yaitu adalah ruang lingkup. Ruang lingkup itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penelitian yang menjadikan permukaan dakwah adalah pada masa Rasulullah. Pendapat ini dirujuk kepada terminologi khusus dari dakwah Islamiyah, bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi. Dan yang kedua yaitu menurut penelitian bahwa permulaan dakwah adalah sejak diutusnya para Nabi dan Rasul. Pendapat ini merujuk kepada terminologi umum dari dakwah Islamiyah, yaitu sejarah dakwah. Kemudian Islam dimulai sejak adanya Rasul. Mereka memulai kajian dari dakwah Nabi Nuh. Alasannya adalah karena Nabi Nuh merupakan Rasul pertama yang diceritakan di dalam Al-Quran dengan aktivitas dakwah berdasarkan dua pendapat. Maka pembahasan mata kuliah sejarah dakwah harusnya dapat dimulai sejak dimulainya dakwah, yaitu sejak Nabi Nuh. Kemudian fungsi sejarah dakwah itu terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana strategi perjuangan para rasul dan kegigihan mereka dalam menyebarkan agama tauhid. Kemudian yang kedua yaitu adalah agar kita bisa mengambil pelajaran dari para sahabat Nabi, tabi'in, dan generasi selanjutnya tentang kegigihan mereka menyebarkan Islam. Dan yang ketiga yaitu adalah mengidentifikasi penyakit umat pada setiap zaman dan mencarikan jalan keluarnya. Dan yang keempat yaitu adalah menentukan sikap yang benar dalam berdakwah dengan mencerminkan kepada sejarah yang benar. Dan yang kelima yaitu adalah mengetahui faktor kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa. Dan yang keenam untuk menumpuk semangat perjuangan para dai. Yang ketujuh itu mengetahui tentang sejauh mana dakwah telah mempengaruhi umat dalam bersikap. Dan yang terakhir yaitu adalah memprediksi apa yang akan terjadi dengan peran Islam di masa yang mendatang dalam rangka menata kehidupan masyarakat baru. Nah, mungkin itu saja dari pembahasan yang pertama. Yang kedua yaitu adalah setting sosial dan bangsa Arab sebelum Islam. Jadi sebelumnya yaitu adalah keadaan sosial bangsa Arab sebelum Islam itu bila dilihat dari segi sosiologi dan antropologis, bangsa Arab mempunyai tingkat solidaritas dan budaya yang tinggi. Dan Ahmad Hashari dalam bukunya menjelaskan bahwa penduduk Arab kuno yang tinggal di pinggiran desa terpencil, tak bisa disebut Badawi, kehidupannya tergantung pada bercocok tanam dan turunannya hujan. Mereka berpegang pada aturan kabilah atau suku dalam kehidupan sosial. Sementara penduduk Arab, yaitu kota Madani, adalah orang yang melakukan perdagangan. Dan mereka juga berpegang teguh pada aturan kabilah atau suku. Selain itu, bangsa Arab merupakan bangsa pencipta syair, yaitu penyair mereka sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Rakyat bangsa disebut mempunyai kebiasaan penggelaran puisi yang diselenggarakan di pasar-pasar seperti Ukas dan Zulmaiz.
yaitu hubungan seorang dengan keluarga di kalangan bangsa yang sangat diunggulkan dan diprioritaskan, dihormati dan dijaga, sekalipun harus dengan pedang yang terhanus dan darah yang bertumpah. Selain itu, hubungan laki-laki dan wanita harus melalui persetujuan wali wanita. Seorang wanita tidak bisa menentukan pilihannya sendiri, sedang kelas masyarakat lain beraneka ragam dan mempunyai kebebasan hubungan antara laki-laki dan wanita. Kemudian Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwa pernikahan pada masa jahiliyah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah pernikahan secara spontan, yang kedua itu adalah nikah istibha, yang ketiga itu pernikahan polyandry, dan yang terakhir itu adalah sekian banyak laki-laki bisa mendatangi wanita yang dikehendakinya, yang juga bisa disebut wanita pelacur. Kemudian secara garis besarnya kondisi sosial mereka bisa dikatakan diliputi dan kebobrokan moral dan kebodohan yang meliputi berbagai aspek. Kehidupan khulafa bisa dilepaskan, manusia hidup layaknya binatang, dan wanita diperlakukan layaknya benda mati. Kemudian keadaan agama bangsa Arab sebelum Islam, yaitu adalah Yahudi dan Kristen. Bahkan selama periode jahiliyah, mayoritas penduduk Jazirah Arab menyembah berhala. Agama pangan pertama kali didirikan oleh Amru bin Luhai dari Syam ke Mekah dan diakui sebagai agama baru, yaitu oleh Bani Khuza'ah, keturunan Amru yang bertanggung jawab atas Ka'bah pada saat itu. Agama dengan ini kemudian berkembang pesat sehingga menjadi agama mayoritas penduduk kota Mekah. Ada sejumlah agama yang dianut oleh komunitas Arab. Agama yang berbeda dari orang-orang Arab dan Islam adalah aganisme dan Yudaisme. Selain itu ada juga yang meyakini bahwa agama Hanifiyah, yaitu adalah sekelompok orang yang mencari agama Ibrahim murni yang tidak dirusak oleh keinginan yang musyrik, juga tidak dipenganut oleh Yahudi dan Kristen, tetapi menerima keesaan Allah adalah salah satu ciri agama yang sebelum Islam. Selain 3 agama di atas, dan yang terakhir yaitu adalah keadaan politik bangsa Arab sebelum Islam, yaitu bangsa Arab sebelum Islam hidup bersuku-suku atau satu sama lain, kadang-kadang saling bermusuhan. Mereka tidak mengenal rasa ikatan nasional, yang ada pada mereka hanyalah ikatan kabilah. Dasar perhubungan dalam kesatuan fanatisme, adanya manfaat secara timbal balik untuk menjaga daerah yang menghadang musuh dari luar. Kedudukan kepemimpinan kabilah di tengah kaumnya seperti halnya seorang raja. Anggota kabilah harus menaati apapun pendapat pemimpinnya, baik itu seruan damai ataupun perang. Dia mempunyai kewenangan hukum dan otoritas pendapat. Pemuka atau pemimpin kabilah mempunyai hak istimewa mendapatkan 1/4 bagian dari harta rampasan perang. Harta rampasan itu untuk diri sendiri sebelum adanya pembagian. Pemerintah pada mulanya berada di tengah 2 suku yang berkuasa, yaitu Jurhum sebagai pemegang kuasa politik dan Ismail, keturunan Nabi Ibrahim, sebagai pemegang kuasa atas Ka'bah. Kekuasaan politik kemudian dipindah ke suku Huzafah dan akhirnya ke suku Quraisy di bawah kepemimpinan Kursi, yaitu suku terakhir inilah yang kemudian mengatur urusan-urusan politik dan urusan-urusan yang berhubungan dengan Ka'bah. Semenjak itu, suku Quraisy menjadi suku mendominasi masyarakat Arab. Ada 10 jabatan dibagi-bagi kepada kabilah-kabilah asal suku Quraisy, yaitu Hijabah, yaitu adalah penjaga kunci Ka'bah, Siqaya, penjaga air mata Zamzam yang dituju untuk para ziarah, kemudian yaitu adalah Diyat, kekuasaan hakim sipil, kriminal, Sifar, kekuasaan usaha dan negara atau duta 5, kemudian jabatan ketentraman Rifayat, pengurus pajak untuk orang miskin, Nadwa, jabatan kedua dewan, Qaimah, pengurus balai musyawarah, Khazimah, jabatan administrasi keuangan, dan Azlam, penjaga panah peramal untuk mengetahui pendapat-pendapat dewa. Mungkin itu saja dari bab 2. Bahasan selanjutnya bab 3, yaitu adalah pengertian, konsepsi, dan posisi sejarah dakwah Rasulullah SAW. Kemudian yang pertama yaitu adalah memahami tahapan tasqif, ta'aful, dan istilam al-hukmi.
Yang pertama yaitu adalah metode tasqif. Tasqif berasal dari akar kata saqafa yang berarti mempersembah wawasan. Dalam metode tasqif, Islam dipelajari untuk diamalkan dan diyakini sebagai sebuah cara pandang yang benar, sehingga pemikiran-pemikiran selain Islam mampu dipahami dan di mana letak kebatilannya. Dan yang selanjutnya itu adalah metode tafa'ul, yaitu adalah akar kata tafa'ul adalah fa'ul. Menurut kamus Muhammad Yunus bermakna fa'al adalah tanda akan baik, sedangkan tafa'ul adalah menenguni tanda akan baik atau optimis. Contohnya dan macam-macam tafa'ul yaitu adalah meniup atau menghembus kepada si sakit kepala, dijamin dengan muawwizat yaitu dalam surat Al-Nas dan surat Al-Falaq. Dan yang kedua yaitu adalah menenggadahkan tangan dengan belakang, tangan menghadap atas dalam berdoa setelah salat, minta hujan sebagai tafa'ul bertobat dari keadaan yang nyata kepada yang tersembunyi atau isyarat turun hujan ke bumi. Oke, selanjutnya yang metode ketiga itu adalah istilam al-hukmi, yaitu Rasul hijrah ke Madinah, negeri para pemimpin dan mayoritas masyarakat telah siap menerima Islam sebagai metode kehidupan mereka. Masyarakat yang kokoh inilah yang siap membawa risalah Islam ke seluruh dunia. Kemudian yang keempat yaitu adalah metode personal, atau pendekatan ini dilakukan dengan cara face to face individual antara dai dan mad'u, kemudian bertatap muka langsung sehingga reaksi yang timbul akan segera diketahui. Pendekatan ini dilakukan Rasulullah pada fase dakwah syiriah atau dakwah secara rahasia. Meskipun demikian, dakwah personal ini masih relevan diterapkan pada saat itu, bahkan pada akhir masa. Dan yang kelima yaitu adalah metode pendekatan pendidikan ma'anas ta'lim, yaitu adalah dakwah melalui pendekatan pendidikan yang dilakukan Nabi pada masa awal peperangan dengan dakwah siri seperti dilakukan di rumah Abu Al-Arqam pada saat Nabi di Mekah. Pendidikan seperti ini di Bait Al-Arqam sebelum diorganisasi secara maksimal. Hal ini disebabkan belum berkembangnya pendidikan karena faktor keamanan. Kemudian yang keenam yaitu adalah metode penawaran atau bisa disebut al-ard, yaitu adalah Mekah merupakan pusat ziarah sejak Nabi Ibrahim sehingga sekarang baik pada masa pra-Islam maupun sudah, salah satu pendekatan dakwah Nabi adalah menawarkan agama Islam kepada kabilah-kabilah yang menziarahi Ka'bah, meski tidak ada seorang pun yang mengikuti dakwah Nabi akibat teror dari kafir Quraisy. Dan yang selanjutnya adalah metode misi atau bitsah, yaitu pendekatan misi adalah pengiriman dai ke daerah yang jauh di tempat tinggal Nabi untuk mengajarkan agama Islam. Pendekatan dakwah ini merupakan bagian dari pendekatan pendidikan, namun dalam hal ini eksis mudis titik tekannya pada penggeledasi atau pengiriman para dai oleh Nabi. Ke-8 adalah metode korespondensi atau yang bisa disebut muktabah. Korespondensi merupakan salah satu dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dakwah melalui korespondensi ini dilakukan oleh Nabi Muhammad pada tahun ke-7 Hijriah terhadap bangsa-bangsa non-Arab. Sebelumnya selama 16 tahun Nabi SAW berdakwah hanya pada masyarakat asal, tepatnya 10 tahun di Mekah dan 6 tahun di Madinah. Fakta ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama universal. Kemudian yang terakhir yaitu adalah metode diskusi atau mujadalah, yaitu pendekatan mengandung arti ideologis atau pembicaraan tentang monolog dan penonton. Di dalam Al-Quran kata mujadalah diulang sebanyak 29 kali. Diskusi atau mujadalah juga merupakan pendekatan dakwah yang persuasif atau mengingat setiap mad'u begitu juga menerima ajakan dakwah. Tidak perlu adu argumen untuk meyakini kebenaran ajaran Islam. Dalam mengembangkan dakwah, kita harus memahami bagaimana mulanya dakwah dan tahap atau metode pendekatan yang dilakukan oleh Rasulullah pada zaman kenabian beliau untuk menyebarkan agama Islam. Memasuki bab
keempat yaitu adalah pengertian sejarah dakwah Rasulullah SAW. Jadi pengertian hijrah yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah hijrah meninggalkan semua perbuatan yang dilarang Allah, dan yang kedua yaitu adalah berpindah dari suatu negeri kafir atau non muslim kemudian berpindah ke negeri Islam agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah dan beribadah. Tujuan hijrah Rasulullah yaitu adalah menyelamatkan diri dari kekerasan kaum Quraisy. Bahkan pada waktu itu Rasulullah SAW meninggalkan rumahnya di Mekah untuk berhijrah ke Yathrib atau Madinah agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah hingga dapat meningkatkan usaha-usaha dalam berjihad di jalan Allah. Rencana hijrah Rasul diawali karena adanya perjanjian antara Nabi Muhammad dan orang-orang Yathrib, yaitu suku Aus dan Khazraj saat di Mekah, yang terdengar sampai kaum Quraisy sehingga kaum Quraisy pun merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Rencana pembunuhan itu terdengar oleh Nabi sehingga ia merencanakan hijrah bersama sahabatnya, yaitu bersama Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar diminta mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam perjalanan, termasuk 2 ekor unta. Pada malam hari direncanakan di tengah malam buta, Nabi keluar dari rumahnya tanpa pengetahuan oleh orang pengepung dari kalangan Quraisy. Nabi menemui Abu Bakar. Mereka berdua keluar dari Mekah menuju Gua Sur, kira-kira 3 mil di sebelah kota Mekah. Mereka bersembunyi di gua itu selama 3 hari 3 malam menunggu keadaan aman. Barangkali Nabi bersama Abu Bakar menuju Yathrib menyusuri pantai Laut Merah, suatu jalan yang tidak pernah ditempuh orang. Setelah 7 hari perjalanan, Nabi dan Abu Bakar tiba di Quba, sebuah desa yang jaraknya 5 kilo dari Yathrib. Di desa ini mereka beristirahat selama beberapa hari. Mereka menginap di rumah Kalsum bin Humdun. Di halaman rumah ini Nabi membangun sebuah masjid yang kemudian dikenal sebagai Masjid Quba. Inilah yang menjadi pertama dibangun Nabi sebagai pusat peribadatan. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Dengan perasaan bahagia mereka mengeluh-elukan kedatangan Nabi. Mereka berbaris di sepanjang jalan, dan sementara 7 bulan lamanya Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub. Sementara musliman bergotong royong membangun rumah untuknya. Sejak saat itu nama kota Yathrib diubah menjadi Madinatun atau kota Madinah atau kota Nabi. Orang sering pula menyebutkan Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya, karena hal sanalah sinar Islam memancar ke seluruh dunia. Kemudian selanjutnya itu secara dakwah Nabi Muhammad SAW di periode Mekah, yaitu kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam, yaitu kejahiliaan atau kebodohan, itu terbagi menjadi berbagai bidang. Yang pertama yaitu adalah agama masyarakat Arab, yaitu adalah penyembah berhala. Diletakkan di Ka'bah sejumlah mencapai 300 lebih. Di antara berhala-berhala yang bermasyhur bernama Mabai, Khuza'ah, Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Kemudian yang kedua yaitu adalah moral masyarakat Arab menjadikan kabilah yang kalah perang menjadikan budak, menempatkan perempuan di tempat yang rendah, suka berjudi dan minum-minuman keras. Dan yang ketiga yaitu adalah hukum masyarakat Arab menganggap bahwa judi, mabuk-mabukan, berzina, mencuri, merampok, membunuh bukanlah merupakan perbuatan yang salah. Melihat kondisi masyarakat Mekah dalam kejahilian, Rasulullah SAW kurang lebih 5 tahun terakhir belum kenabian selalu 3 berkholawat mendekatkan diri kepada Allah di Gua Hira. Tujuannya agar Allah berkenan memberi petunjuk dan menghadapi umat dalam usia 40. Bertepatan pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi, Rasulullah didatangi malaikat Jibril, dan saat itulah turun wahyu yang pertama, yaitu adalah surat Al-Alaq. Kemudian strategi dakwah Rasul pada masa periode Mekah yaitu dengan dakwah bersembunyi, yaitu kurang lebih selama 3 tahun.
yaitu mengajak anggota keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat. Kemudian yang kedua itu adalah dakwah terang-terangan Rasul, yaitu menyampaikan dakwah mengajak pada tauhid, iman kepada Allah dan iman pada hari kiamat, menantang kufur dan kemusyrikan, menjelaskan kedudukan berhala yang tidak dapat memberi manfaat atau mudarat, menyadari mereka untuk tunduk dan pasrah total pada Allah dan Rasulullah SAW yang terang-terangan ini mendapatkan pertentangan yang sangat hebat. Dan yang terakhir yaitu adalah reaksi kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah, yaitu menurut Prof. Dr. Randes Shelby dalam bukunya Sejarah Kebudayaan Islam itu telah menjelaskan sebab-sebab, yaitu kaum kafir Quraisy terutama para bangsawan sangat keberatan dengan ajaran bersamaan hak atau kedudukan antara semua orang. Mereka dipertahankan tradisi hidup berkasta dalam masyarakat, dan mereka juga ingin mempertahankan perbudakan. Dan yaitu adalah kaum kafir Quraisy menolak dengan keras ajaran Islam yang adanya kehidupan sudah mati, yaitu hidup di kubur di alam akhirat, karena mereka merasa ngeri dengan siksa kubur dan azab neraka. Dan kaum kafir Quraisy menantang keras dan berusaha menghentikan Rasulullah karena Islam melarang menyembah berhala. Dan usaha-usaha kaum kafir Quraisy ini untuk menolak dan menghentikan dakwah Rasul berbagai macam, antara lain adalah kaum kafir Quraisy mengusulkan kepada Nabi agar pemusuhan di antara mereka dihentikan. Cara suatu saat kafir Quraisy menganut Islam dan melaksanakan ajarannya, dan di saat lain umat Islam menganut agama kaum kafir Quraisy dan melakukan penyembahan berhala. Dakwah Rasulullah SAW di periode Madinah, yaitu setelah diterima di penduduk Yasrib, Nabi resmi menjadi pemimpin penduduk kota itu. Nabi Muhammad mempunyai kedudukan bukan saja berbagai kepala agama, yaitu sebagai kepala negara. Dengan kata lain, Nabi terkumpul dua kekuasaan, yaitu kekuasaan spiritual dan kekuatan duniawi. Dakwah Rasulullah di periode Madinah berlangsung selama 10 tahun, yakni dari semenjak tanggal 12 Rabiul Awal pertama Hijrah sampai dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, mengenai objek dakwah Rasulullah pada periode Madinah adalah orang-orang yang masuk Islam dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansor, juga orang-orang yang belum masuk Islam seperti kaum Yahudi dan penduduk Madinah. Pada penduduk di luar kota Madinah yang termasuk bangsa Arab dan tidak termasuk bangsa Arab. Tujuan dakwah Rasulullah yang Islam banyak masuk Islam dengan kemauan dan kesadaran sendiri. Namun tidak sedikit pula orang-orang kafir tidak bersedia masuk Islam. Bahkan mereka berusaha menghalang-halangi orang lain untuk masuk Islam, dan juga berusaha melenyapkan agama Islam dan umatnya dari muka bumi. Mereka seperti kaum kafir Quraisy, penduduk Mekah, kaum Yahudi, Madinah, dan sekutu-sekutu mereka. Kemudian sejarah strategi Nabi Muhammad pada masa Madinah, yaitu berdakwah dimulai dari diri sendiri, kemudian dengan menggunakan metode seperti petunjuk Allah dalam surat An-Nahl ayat 125, dan yang ketiga yaitu adalah dengan membangun masjid. Yang keempat itu untuk mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, dan yang terakhir itu adalah perjanjian dengan masyarakat Yahudi Muhammad. Pembahasan yang selanjutnya yaitu bab 5, dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi biografi singkat tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang kedua yaitu Umar bin Khattab, kemudian yang ketiga itu Abu Bakar As-Siddiq, dan yang terakhir itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, yang pertama yaitu Abu Bakar, yaitu Abu Bakar itu menghadapi gerakan murtad atau keluar dari agama Islam yang dipimpin oleh Musailamah, kemudian Musailamah Al-Kadzab, Tuhailid Al-Sa'ad, dan Al-Aswad Al-Anasi di Yaman. Dan dia juga menghadapi gerakan keanganan membayar zakat yang dipimpin oleh Malik
Ibnu Nawiroh dan Bani Tamimah. Kemudian Abu Bakar juga melakukan ekspansi wilayah keluar daerah mencapai Basharah, Qatar, Kuwait, Irak, dan daerah Kekaisaran Romawi seperti Mesir, Syair, dan Palestina. Salah satu gerakan dakwah yang menonjol pada Abu Bakar adalah pengumpulan Al-Quran untuk menjaga inti Islam yang terancam oleh banyak hufat, yaitu penghafal Al-Quran yang gugur ketika masa perang. Kemudian yang kedua yaitu dakwah pada masa Umar bin Khattab. Umar memperluas wilayah kekuasaan Islam seperti Irak, Iran, Syam, Palestina, Yordania, Syria, dan pada saat penaklukan Palestina, Umar membuat perjanjian dengan penduduk setempat yang dikenal sebagai Perjanjian Umar yang menjamin keamanan harta benda, jiwa, serta kebebasan beragama bagi penduduk asli. Kemudian Umar juga memimpin ekspedisi ke kawasan Maghribi yaitu Afrika Utara yang berhasil menaklukkan wilayah-wilayah baru yang menyebarluaskan Islam. Kemudian dakwah yang ketiga yaitu dakwah pada masa Utsman bin Affan, yaitu Utsman memperluas kekuasaan Islam dengan menaklukkan wilayah di Asia, Afrika, Persia, dan juga daerah kepulauan di Laut Tengah. Dia juga melakukan pembangunan infrastruktur seperti bendungan, jalan, jembatan, masjid, dan memperluas Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian Utsman juga menghadapi perpecahan dan ketegangan politik, terutama terkait pergantian para gubernur yang sebelumnya diangkat oleh Umar, yaitu didomisi oleh keluarga Umayyah. Dan yang terakhir yaitu adalah dakwah pada masa Ali bin Abi Thalib, yaitu Ali menghadapi ketegangan politik akibat pembunuhan Khalifah Utsman. Dia melakukan perombakan penjabat teras yang didomisi oleh keluarga Bani Umayyah. Ali berusaha menjaga keadilan dan menyamakan kedudukan seorang di mata hukum, seperti dalam kasus perselisihan antara orang Yahudi dan Ali sendiri yang diselesaikan secara adil. Sistem politik pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman itu memiliki beberapa karakteristik dan kebijakan politik yang berbeda. Pertama, Abu Bakar pada politik konsolidasi, yaitu Abu Bakar menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad dan menghadapi tantangan dalam mempertahankan kekuatan di Madinah. Pada masa kekhalifahan, ia fokus pada konsolidasi kekuasaan dan persatuan umat Islam. Abu Bakar menjadikan nilai-nilai dasar Islam sebagai dasar kepemimpinan yang ia hadapi gerakan penentang seperti gerakan Ridho'ah yang melibatkan orang Arab yang menolak kekhalifahan dan Islam. Abu Bakar menggunakan upaya persuasif dan tindakan militer untuk menumpas gerakan tersebut. Selain itu, Abu Bakar juga melakukan ekspansi ke wilayah Persia dan Romawi. Dan yang kedua yaitu Umar bin Khattab Al-Faruq sebagai politik ekspansi, yaitu Umar bin Khattab menjadi khalifah setelah Abu Bakar. Dalam masa pemerintahnya, Umar melanjutkan langkah politik ekspansi yang telah dilakukan sebelumnya. Pasukan Islam menyerang dan menaklukkan wilayah Romawi dan Persia. Umar memanfaatkan semangat dakwah dan semangat perang Islam untuk memperluas kekuasaan dan menyuruhkan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Umar juga mengatur sistem administrasi dan pemerintah di wilayah yang ditaklukkan. Ia mengizinkan pemeluk Yahudi dan Kristen tetap berpegang pada agama mereka dengan membayar upeti. Kemudian pada masa Utsman bin Affan yaitu politik sentralistik dan nepotisme, yaitu Utsman bin Affan menjadi khalifah setelah Umar. Utsman meneruskan kebijakan ekspansi dan menekankan sentralisasi dalam sistem pemerintah. Ia melakukan pembagian kekuasaan yang lebih terpusat pada penetapan juru hitung Safawi untuk mengatur administrasi keuangan negara. Namun kebijakan nepotisme menjadi salah satu kelemahan Utsman. Ia menempatkan keluarganya dari Bani Umayyah dalam posisi penting dan pemerintah. Ia memicu kebencian dan membangkitkan dari berbagai masyarakat keputusan-keputusan Utsman yang dianggap tidak adil dan ketidakpuasan terhadap kebijakan nepotisme. Akhirnya memicu keberontakan yang mengakibatkan kematian. Dan yang terakhir yaitu
Ali bin Abi Thalib, yaitu menggunakan aspek spiritual. Jadi Ali bin Abi Thalib adalah tokoh Islam yang lebih mengutamakan aspek spiritual daripada dunia. Dia diangkat sebagai khalifah setelah kematian Utsman tanpa melalui proses formal seperti sebelumnya. Pemerintah selama 5 tahun diwarnai oleh kekacauan dan pemberontakan. Ali memecat kepala daerah yang dianggap tidak setia dengan mengambil tanah-tanah yang dibagikan tanpa prosedur yang sah. Ia memiliki kepribadian tegas, jujur dan berani dalam menjalankan kebenaran, mengambil kembali tanah-tanah yang dibagikan secara tidak sah, dan ia bertekad menjaga keberanian dan menegakkan agama dalam masa pemerintahnya. Selama periode Khulafaur Rasyidin terdapat upaya untuk memperluas kekuasaan Islam dan memperluaskan ajaran agama. Meskipun setiap khalifah memiliki pendekatan politik yang berbeda, mereka semua berusaha menjalankan kepemimpinan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan menegakkan keadilan. Oke, dan yang terakhir yaitu dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah, yaitu bab 6. Jadi biografi singkat tentang dinasti Umayyah. Awal mulanya Bani Umayyah dalam sejarah Islam adalah menjadi administrator terkemuka pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, dan episode pemerintahan berikutnya dinasti Umayyah menjadi suatu kekuatan besar dalam perkembangan dakwah menyebar ke seluruh dunia, serta sebagai salah satu pusat kajian politik, budaya, ilmiah pertama di dunia sejak abad pertengahan. Pada puncak kebesarannya adalah keberhasilan dalam melakukan ekspansi kekuasaan Islam jauh lebih besar daripada Imperium Roma. Keberhasilan ini diikuti oleh keberhasilan perjuangan bagi penyebaran syariat Islam, baik di bidang agama, politik, dan ekonomi. Kemudian perkembangan dakwah dan perluasan wilayah dakwah, yaitu perkembangan dakwah pada dinasti Umayyah dapat dikatakan memiliki banyak kegiatan baik yang sifatnya ke dalam maupun keluar daerah. Ke dalam merupakan tindakan kepembinaan dan konsolidasi, sedangkan keluar merupakan usaha pelebaran wilayah dakwah. Perkembangan dakwah dan perluasan wilayah pada masa Bani Umayyah berkembang cukup pesat. Hal ini disebabkan semangat dan komitmen para khalifah dalam menyebarkan ajaran Islam ke berbagai penjuru. Selain itu, adanya ancaman dari kerajaan Romawi Timur dan Persia juga mempengaruhi hal tersebut. Nah, wilayah dakwah pada masa Bani Umayyah yaitu Afrika Selatan. Afrika telah didakwahi pada masa Khulafaur Rasyidin. Upaya ini diteruskan pada masa Bani Umayyah sehingga kota Kairawan menjadi pusat dakwah di Afrika Utara dan menjadi tempat persiapan untuk membangun daerah Andalusia Spanyol. Penaklukan Spanyol merupakan peristiwa sejarah yang sangat menonjol dalam pemerintahan Walid bin Abdul Malik dan merupakan peristiwa besar dalam sejarah Islam. Sebelum menjadi penaklukan, keadaan sosial dan politik ekonomi masyarakat Spanyol sangat parah dan penduduk yang terbelakangan dakwah berdiam di Andalusia kira-kira selama 900 tahun. Hal ini telah meninggalkan kebudayaan dan peradaban yang sangat tinggi yang sampai sekarang masih dapat dilihat. Peninggalan berharga itu merupakan hasil dari dakwah yang dilakukan pada masa Bani Umayyah Asia Tengah. Berdasarkan ke area timur menjadi prioritas Bani Umayyah pada masa Khulafaur Rasyidin. Dakwah telah merambah ke wilayah kerajaan Persia, akan tetapi upaya tersebut terancam oleh kekuasaan kafir di sebelah timur, tepatnya di daerah seberang sungai yang Indus. Kemudian selanjutnya itu Cina. Pada pemerintah Walid bin Abdul Malik, Panglima Qutaibah bin Muslim menaklukkan daerah belakangan sungai pada tahun 96 Hijriah. Ia pun melanjutkan dakwahnya hingga ke perbatasan Cina dengan pasukan yang cukup banyak. Pada saat itu datang berita tentang wafat Khalifah Al-Walid. Meskipun demikian, dakwah tetap diteruskan. Setelah berhasil, pasukan Islam tidak kembali. Mereka menetap di Cina, bahkan mereka menikah dengan penduduk setempat.
Semenjak itu dakwah telah menaklukkan kedudukan Cina yang cukup banyak masuk Islam. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.